Selamat malam dan shalom. Selamat berjumpa kembali pada ibadah keluarga bersama dengan keluarga Bapak Musa Tapi dan keluarga Aris Cipata. Ibadah keluarga pada saat ini akan dilayani oleh hambanya Saudari Oktavina Lumembang STH. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mempersiapkan diri kita untuk datang bersekutu dan menghadap hadiratnya saat ini. Segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, bahkan kita nikmati, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Maka sepatutnya lah kita datang kepadanya mengucap syukur dalam doa dan pujian. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan pujian, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukurlah semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku, Lebih baik berlindung pada Tuhan, daripada percaya kepada manusia, lebih baik berlindung pada Tuhan. daripada percaya kepada para bangsawan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui pujian Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran akan firman Tuhan.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang memiliki kehidupan kami ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kemurahan, kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu, berkat-Mu Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Satu hari ini Tuhan boleh kami lalui, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, itu semua dapat berjalan Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Musa Tapi dan keluarga Bapak Aris Sipata. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan kuasai kami. Biarlah kami dapat membaca dengan baik dan memahami, mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu yang akan kami renungkan pada malam hari ini dapat mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai, Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu dalam memperkatakan akan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan kebenaran firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari 2 Tawarik pasal 14. 2 Tawarik pasal 14 ayat pertama hingga pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan,
yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyarea yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya memberi satu tema, menyukakan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, Shalom, selamat malam, salam sehat buat kita semua. Kita mengucap syukur atas segala berkat dan kasih Tuhan kepada kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tema kita pada malam hari ini menyukakan hati Tuhan. Dari 2 Tawarik pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Jika dicermati dengan seksama Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi dan kondisi keberagamaan umat Israel sangat ditentukan oleh keimanan raja yang memerintah atas mereka. Biasanya jika raja yang memimpin mereka merupakan seorang yang takut akan Tuhan, maka rakyat juga mengikuti pola keberagamaan pemimpinnya itu. Tetapi jika sebaliknya, raja yang memerintah atas mereka adalah seorang yang jahat, seorang yang jauh dari Tuhan, maka rakyatnya pun jatuh pada perbuatan yang sama. Kita melihat dalam pembacaan kita pada saat ini, muncul sosok seorang raja yang baik dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia bernama Asa. Raja Asa melakukan pembangunan besar-besaran atas kota Yehuda serta memperkuat benteng-benteng sebab negeri itu aman dan tidak ada musuh yang memerangi mereka. Jadi bagi Asa ini adalah kesempatan yang baik, ini adalah karunia Tuhan bagaimana dia memperbesar kota yang dia diami, memperkuat benteng-benteng mereka. Karena dia mensyukuri bahwa ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Dia mensyukuri atas seluruh karya-karya Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang mereka hormati dan sembah dengan benar dengan cara membersihkan kota-kota mereka dari segala dewa-dewa Baal. Kalau kita membaca pasal sebelumnya, bagaimana Raja Asa membersihkan kota itu dengan menyingkirkan dewa-dewa Baal. Ternyata situasi yang aman, tentram, tidak berlangsung selamanya. Zera, orang Ethiopia dengan pasukannya yang berjuta jumlahnya, maju memerangi mereka. Namun dalam keadaan dan situasi seperti ini, umat Tuhan itu diperhadapkan pada kesesakan yang sangat luar biasa. Ketakutan yang sangat luar biasa. Raja juga pun pasti takut. Tetapi Raja Asa dengan keyakinannya yang besar memohon pertolongan dari Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan bersama dengan saya. Karena Raja Asa ini adalah seorang raja yang patuh kepada Tuhan, seorang raja yang takut akan Tuhan.
Dan dia tahu bahwa ketika saya menghadapi hal-hal seperti ini, dia tahu kemana dia akan meminta pertolongan. Bukan dia sesak-sesak, tetapi dia datang kepada Tuhan membawa pergumulannya. Dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan lapangkan jalan buat saya. Orang menyerang saya. Dan apa yang diminta oleh Raja Asa kepada Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Terbukti kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Musuh yang memerangi mereka dapat ditaklukkan dan mereka boleh kembali ke Yerusalem. Itu adalah bukti kasih Tuhan, pertolongan Tuhan bagi Raja Asa dan rakyatnya. Dalam perikop bacaan kita saat ini diberitahukan bahwa sebelum Asa memerintah atas Yehuda, umat itu lama sekali tanpa Allah yang benar dan tanpa pengajaran daripada imam serta hidup tanpa hukum. Sebelum Raja Asa memerintah atas Yehuda, mereka lama sekali tidak mengenal Tuhan. Makanya saya tadi mengatakan bahwa ketika raja yang memimpin mereka adalah orang yang takut kepada Tuhan, dia bisa membimbing rakyatnya untuk takut kepada Tuhan. Tetapi ketika raja yang memimpin mereka adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan, rakyatnya juga pun akan ikut. Keadaan seperti ini telah membuat umat itu hidup dalam kesesakan dan tak menentu. Mereka juga diperhadapkan pada situasi hidup yang serba terancam karena terjadinya kekacauan akibat peperangan yang terjadi di antara bangsa-bangsa, yang adalah bentuk itu adalah teguran Tuhan bagi umatnya yang telah meninggalkan Tuhan. Kita baca juga dalam pembacaan kita tadi. Terjadi peperangan karena itu adalah bentuk teguran dari Tuhan bagi mereka. Bahwa kamu telah meninggalkan Tuhanmu, kamu telah jauh dari Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, seorang Asaria bin Oded dihinggapi oleh Roh Allah dan menemui Raja Asa dan berkata kepadanya tentang firman Tuhan. Sebuah janji Tuhan yang sangat jelas dan merupakan pengharapan bagi mereka yang hidup dalam kesesakan, yang hidup dalam ketakutan. Apa yang disampaikan Asaria bin Oded ini bagaikan air bagi mereka yang dalam kehausan, dan sungguh luar biasa. Bahwa ternyata Tuhan Allah tidak pernah sama sekali membiarkan umatnya binasa. Terbukti dari apa yang disampaikan oleh Asaria bin Oded kepada Raja Asa. Dalam pembacaan kita ayat 2, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, bila mana Tuhan beserta dengan kamu, bila kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi, ada kata tetapi, bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ya. Kita baca sama-sama ayat ini. Ya. Tuhan beserta dengan kamu apabila kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi, bila mana kamu meninggalkannya, maka kamu juga akan ditinggalkannya. Ya. Tuhan bisa ditemui, ya. Ketika kita mencari Tuhan, ada Tuhan. Bila mana kita mencari Tuhan, ia berkenan ditemui. Tetapi ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan meninggalkan kamu. Tuhan meninggalkan kita. Ini bacaan, ya. Ini adalah suara Tuhan yang disampaikan lewat Asaria bin Oded yang akan disampaikan kepada Raja Asa. Bahwa kamu dalam kesesakan pada saat ini, itu karena perbuatan kamu telah jauh dari Tuhan. Kemana kamu akan mencari pertolongan? Ketika kamu akan mencari pertolongan kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya. Karena tidak ada yang dapat memberikan kamu pertolongan, kamu mengandalkan diri kamu mengandalkan kekuatan kamu, itu tidak akan bisa. Ya. Kamu adalah manusia yang lemah. Tetapi ketika kamu berharap kepada Tuhan, ketika kamu mencari Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kamu. Tuhan tidak meninggalkan kamu.
Bapak Ibu serta saudara-saudara, firman Tuhan ini sungguh mengingatkan umat Tuhan akan kesetiaan Tuhan di tengah ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Firman ini mengingatkan mereka atas kesetiaan Tuhan di atas ketidaksetiaan umat Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu mencari mereka dengan cara memberikan peperangan supaya mereka sadar bahwa ketika saya tanpa Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ini yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada rakyat Raja Asa, bahwa ketika kamu tanpa Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena hidupmu ada di tangan saya. Ya. Apapun yang saya dapat lakukan dapat, tetapi ketika kamu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kamu takluk kepada Tuhan, mendengarkan setiap apa yang Tuhan perintahkan, kamu dekat kepada Tuhan, kamu menyukakan hati Tuhan, segala sesuatu yang kamu minta, apa yang kamu harapkan, Tuhan lapangkan jalan bagimu. Apa yang terjadi pada pemerintahan Asa, ketika Raja Asa memerintah mereka kembali kepada Tuhan. Mereka berbalik kepada Tuhan. Dengan bagaimana Raja Asa menyingkirkan segala Baal-Baal. Bahkan dalam pembacaan kita, dikatakan ayat 16, bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sungguh sangat luar biasa. Seorang raja yang takut kepada Tuhan tidak memandang bahwa ini adalah keluarga saya. Ketika dia tidak takut kepada Tuhan, ketika dia menyimpang dari Tuhan, dia tidak segan-segan untuk memberi dia peringatan. Karena Raja Asa telah merasakan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia ingin rakyatnya ini juga takut kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan akan menyatakan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan umat yang dipimpin oleh Raja Asa. Raja Asa membersihkan kehidupan beriman mereka dari segala bentuk kekafiran. Maka Allah memberi janji sekaligus tawaran indah kepada mereka. Mari kita sekalian menggarisbawahi apa yang disampaikan Asaria bin Oded kepada Raja Asa yang merupakan sabda Tuhan. Tuhan beserta kamu, bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkan dia, maka kamu juga akan ditinggalkannya. Sabda Tuhan ini sangat mengharukan apabila kita dengan sungguh-sungguh merenungkan. Sebab dalam perjalanan hidup yang kita arungi, kita akan sering berjumpa dan selalu berjumpa dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan, banyak masalah yang akan kita hadapi, dan mungkin saat ini kita menghadapi begitu banyak tantangan. Ini sebuah firman Tuhan yang menjadi penguatan bagi kita. Tuhan beserta kamu bila mana kamu beserta dia. Bagaimana kita beserta dengan Tuhan? Ketika kita taruh hati kita kepada Tuhan, ketika kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Sama dengan tema kita pada malam hari ini, menyukakan hati Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan senantiasa percaya kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, dan selalu memandang setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan kacamata iman kita. Selalu mengimbangi bahwa
apakah ini yang saya kerjakan, apakah ini yang saya lakukan, keputusan yang saya ambil ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Selalu mengevaluasi diri kita, apakah saya ini sudah benar-benar hidup takut kepada Tuhan atau bagaimana? Apakah saya ini benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama atau bagaimana? Tidak sekedar menjalankan ibadah kita, tidak sekedar memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan tuntut juga kita bagaimana kita senantiasa memperlihatkan sikap dan tingkah laku kita yang taat kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Bukan karena memberikan tanda ungkapan syukur, tetapi bagaimana kita menata kehidupan kita dengan baik, dengan selalu berlandaskan dengan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sama seperti apa yang dibawa oleh Raja Asa, membawa pembaharuan dalam umatnya. Raja-raja yang memimpin sebelum Raja Asa, mereka tidak takut kepada Tuhan. Tetapi ketika Raja Asa memimpin, dia mengarahkan umatnya untuk takut kepada Tuhan. Ini juga menjadi peringatan buat kita dalam masa Paskah. Kita baru-baru memperingati masa Paskah. Bagaimana kita menata kehidupan kita ke depan dengan lebih baik. Apakah sepanjang kehidupan kita 20 tahun, iman percaya kita kepada Tuhan selama ini begitu-begitu saja atau bagaimana? Apakah kita selama ini senantiasa takut kepada Tuhan, atau iman kita kepada Tuhan hanya suam-suam kuku atau bagaimana? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Bahwa selagi Tuhan masih memberikan saya waktu, bagaimana saya bisa menata kehidupan saya dengan menyukakan hati Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan dalam Injil Matius, carilah dahulu kerajaan sorga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kita menginginkan kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita senantiasa sukses dalam kehidupannya, dalam pendidikannya. Tuhan katakan kepada kita, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kehendak Tuhan, ketika kita senantiasa melakukan yang terbaik kepada Tuhan, berkat Tuhan itu akan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Ketika kita sudah setia kepada Tuhan, ketika kita melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Tetapi bagaimana kita menginginkan kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita tidak menyukakan hati Tuhan, atau tidak takut kepada Tuhan, atau tidak taat kepada Tuhan. Jangan kita hanya mau diberkati oleh Tuhan, tetapi kita ini tidak mau taat kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ayat yang kedua, katakan Tuhan beserta kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkan Dia, maka kamu juga akan ditinggalkannya. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus lewat kayu salib, memberikan satu bukti kasih Tuhan yang nyata bagi kehidupan kita. Siapa kita ini? Tetapi kasih Tuhan sungguh luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan itu menjadi satu kebanggaan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang memiliki kasih yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya. Tidak melihat sisi kehidupan saya yang bagaimana. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan siapa kita. Tidak melihat dari sisi kehidupan kita, sisi kehidupan keluarga kita, dari pekerjaan kita, tidak. Yang Tuhan inginkan dari kita semua adalah takut akan Tuhan. Bagaimanapun sisi kehidupan keluarga kita, mari kita tata dengan baik, dengan senantiasa melakukan yang terbaik, yang senantiasa takut kepada Tuhan. Bagaimana kita menyukakan hati Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam setiap langkah kehidupan kita. Tidak hanya dilihat dari bagaimana kita memberikan tanda ungkapan syukur ketika kita tidak memiliki apa-apa,
Bagaimana kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara yang mengatakan, bagaimana saya bisa menyukakan hati Tuhan, ya, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Cara kita menyukakan hati Tuhan dari kehidupan kita, bagaimana kita taat dalam menghadapi setiap persoalan hidup, tantangan hidup yang kita hadapi pada saat ini. Dengan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, seperti pemazmur mengatakan, walau saya mempunyai banyak tantangan, banyak penderitaan, saya akan tetap memuji Tuhan. Mazmur 42. Dia akan mendahului orang-orang yang bersuka cita. Meskipun dia punya tantangan, dia akan datang kepada Tuhan bersyukur, menaikkan segala ungkapan syukurnya kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang dirasakan dalam setiap langkah kehidupannya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi pegangan buat kita. Bahwa dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana kita menginginkan ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita tata kehidupan kita yang lebih baik dengan menyukakan hati Tuhan. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada hal yang menyukakan hati Tuhan selain ketika kita berkomitmen untuk melakukan kehendaknya dengan segenap hati kita. Saya ulangi, tidak ada hal yang menyukakan hati Tuhan selain ketika kita berkomitmen untuk melakukan kehendaknya dengan segenap hati. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, berkomitmen untuk taat kepada Tuhan dan menjalankan itu dengan senang hati. Bukan karena menjalankan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan hanya memperlihatkan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita melakukan itu dengan senang hati. Bukan dengan penuh banyak komat kami dan sebagainya. Hanya rutinitas saja, tidak. Tetapi Tuhan inginkan bagaimana kita menjalankan kehendak Tuhan dan berkomitmen untuk menjalankan dengan setia, dengan penuh sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda syukur kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan atas kamu. Sambil persembahan dijalankan, kita mengiringinya dengan pujian syukur padamu, ya Allah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pernyataan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami telah menaikkan segala puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan senantiasa bersama dengan kami dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa menyukakan hati Tuhan. Dan mari Tuhan senantiasa bentuk kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa
memperlengkapi akan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Dan firman-Mu mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dalam menjalani kehidupan ini, kami berkomitmen untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu mendukung dalam doa keluarga Bapak Musa Tapi. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan keluarga atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dirasakan oleh keluarga, sehingga sampai pada saat ini Tuhan, keluarga Bapak Musa Tapi dalam keadaan yang sehat. Mari Tuhan terus memberkati keluarga Bapak Musa Tapi, memberikan kekuatan, kesehatan, biarlah mereka senantiasa merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan pertolongan-Mu Tuhan, dan mereka bersukacita dalam menikmati hidup anugerah Tuhan, dalam menjalankan setiap tugas pekerjaan mereka, karena kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati Bapak Musa Tapi Tuhan, sebagai imam dalam keluarga, dalam menjalankan tugasnya Tuhan, pekerjaannya Tuhan setiap hari, apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, mari Tuhan senantiasa memberkati, biar lewat pekerjaan hamba-Mu Tuhan, Engkau nyatakan berkat-Mu di sana. Ya Tuhan, Engkau berkati Ibu Musa Tapi Tuhan, sebagai ibu rumah tangga. Mari Tuhan senantiasa memberkati dia dalam kehidupannya, biarlah Ibu Musa Tapi senantiasa bersukacita dalam hidupnya, dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Ya Tuhan, kami bersyukur bersukacita bersama dengan keluarga atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh anak kekasih Afrianto Tandibone pada tanggal 6 April beberapa hari yang lalu. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh anak kekasih Afrianto. Mari Tuhan terus memberkati, melindungi hidup akan anak kekasih Afrianto Tuhan. Biarlah dia senantiasa merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu yang nyata dalam setiap langkah kehidupannya, dalam masa hidupnya ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap anak cucu dimanapun mereka berada. Engkau memberikan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang direncanakan oleh hamba-Mu, keluarga Bapak Musa Tapi, apa yang dirindukan, apa yang diharapkan dalam kehidupan keluarganya, mari Tuhan lapangkan jalan bagi keluarga Bapak Musa Tapi. Ya Tuhan, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Bapak Aris Sipata. Mari Tuhan terus memberkati hidup keluarga Bapak Aris Sipata, memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya, memberikan yang terbaik dalam setiap langkah hidupnya Tuhan. Biarlah keluarga Bapak Aris Sipata tetap merasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah kehidupannya. Sehingga keluarga Bapak Aris Sipata dalam menjalani hidup ini senantiasa merasakan kasih-Mu, berpengharapan, menggantungkan hidupnya hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, berkat-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap langkah kehidupannya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, keluarga telah memberikan tanda ungkapan syukur kepada-Mu. Mari Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, dan berkati yang masih ada pada keluarga. Biarlah keluarga tetap merasakan berkat Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa buat segenap umat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada saudara Audi Mantiri, Bapak Jonathan Sampetoding, Ibu Deborah, Ibu Alfrida, Oma Lei atau Oma Beril pada saat ini dalam proses pemulihan, dan
Kami juga berdoa buat saudara Yorinda, adik bungsu dari Mama Gusti yang pada hari ini Tuhan menjalani proses operasi. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat segenap umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dan mungkin masih ada Tuhan yang belum disebutkan namanya. Kami percaya bahwa Tuhan tahu setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami ini. Mari Tuhan hadir di sana, menyembuhkan saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau angkat penyakitnya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di sana. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap obat, makanan yang dikonsumsi. Biarlah semuanya itu ya Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam duka cita. Kami berdoa buat keluarga Ibu Luciana Martinus Tuhan. Pada saat ini salah satu keponakannya Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan segenap keluarga, menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat keluarga Bapak Pendeta Joni Delima. Mari Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu sekeluarga. Engkau berkati Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah umat-Mu, jemaat Masaleh Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah Bapak Pendeta sekeluarga tetap merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupannya. Engkau berkati saudara Ade yang ada di Samarinda Tuhan. Meskipun jauh dari keluarga, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara Ade di Samarinda. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau berkati saudara Devi Lolon Tuhan yang pada sore hari ini sebagai liturgis. Engkau memberkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam masa mudanya Tuhan. Apapun yang diharapkan, direncanakan Tuhan, mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan saudara kekasih Devi Lolon. Engkau memberkati saudara Charles Tuhan bersama dengan Nando. Biarlah kedua saudara ini tetap setia dalam mengangkat tugas pelayanan bersama di jemaat-Mu, jemaat Masaleh ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat segenap umat Tuhan yang pada saat ini mengikuti tayangan dari jemaat Masaleh Tuhan. Mari Tuhan berkati hidup mereka, menyatakan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah mereka Tuhan tetap merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, berkat Tuhan yang begitu nyata dalam segenap kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati oma opa ya Tuhan, berikan umur panjang kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami yang datang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut,
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita, dan mari kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan dan mengambil komitmen menjalankan setiap kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan, kiranya kasih karunia Allah memberkati kita, melindungi kita, memelihara kita pada saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini kepada Saudari Oktavina Lumembang STH yang telah melayani kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap karya dan pelayanannya. Pun juga kami mengucapkan buat tim multimedia dan pemusik, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita terus menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan dengan tetap mempercayakan hidup kita, tetap melibatkan Tuhan dalam karya serta hidup dan kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.